Seterusnya pakai kata itu sama, melahirkan. Nah, yang kedua, masih ayat 18. Siapa gunung batu itu? Tuhan kita bukan? Telah kau lalaikan. Itu yang memperanakan. Dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Bahasa Inggris pakai apa Pak Sony? Kalau tadi giving birth, ayat yang kalimat pertama, kalimat kedua, who fathered you, sama, yang membapai kamu. Bahasa Mandarin pakai apa? Kalimat keduanya, melahirkan, yang keduanya, melahirkan. Mari kita tanya, kalau Tuhan itu memperanakkan dan melahirkan, dia itu papa atau mama? Nah, ini rahasia. Kita, sebelum saya tegaskan lagi, El Shaddai di dalam bahasa Ibrani, terjemahan Inggrisnya salah, disebut God the Almighty, padahal bukan. El Shaddai yang bisa bahasa Ibrani pasti ngerti. Itu terjemahan yang betul adalah Tuhan yang menyusui engkau. The God who nourishes you, menyusui. Nah sekarang kita tanya, kalau Tuhan itu menyusui, dia papa atau mama? Ketika kita melihat Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan bukan gender, jenis kelaminnya laki dan perempuan, bukan. Tapi Tuhan itu papa dan mama sekaligus. Lihat hukumnya, tadi ada 7 kita lihat. Begitu 2 orang menikah, orang itu 2 atau 1? Ayo jawab baik-baik. 1. Padahal berapa? 2. Lo kok bisa 1? Nah karena kepala dan tubuh. Jadi kalau ada kata kita di Kejadian 1:26 itu bukan Tritunggal. Dia papa dan mama. Karena bersatu jadi 1. Diciptakannya dia 1, titik koma, laki-laki dan perempuan. Tapi tetap 1. Karena suami istri. Karena di sorga ada papa mama, maka di dunia harus ada papa mama. Lukas 2:51. Maka itu kalau dalam pernikahan kita tidak bisa memakai hukum ini saudara, rusak pelayanan kita. Maka itu siapa suami istri yang rajin bertengkar, bertobat hari ini. Benar, ada banyak rumah tangga rajin bertengkar, gak habis-habisnya permasalahan karena tidak ngerti hukum ini. Kasihan anak-anak. Lukas 2:51. Kisah ini menarik. Yesus sempat hilang berapa hari? 2 hari hilangnya. Nah ketika ditemukan, lalu mereka pulang bertiga, lalu ada kata ini. Lalu Yesus pulang bersama-sama, kata apa? Mereka. Jadi harus ada papa mama di dunia. Tahun 80-an dunia mulai rusak ketika tahun 80-an muncul istilah single parents. Saya pernah dengar kata itu orang tua tunggal. Nggak bisa. Orang tua nggak bisa tunggal. Harus lengkap papa dan mama. Hampir 10 tahun kemudian, tahun 80-an akhir, single parent sudah berubah sampai hari ini jadi single mother. Rusaknya dunia ketika suami-suami ayah-ayah dirusak, tinggal single mother di dunia. Anak-anak hancur, nggak punya penasihat yang membentuk karakter. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Nah yang penting ini, dan Yesus ada kata apa? Tetap hidup dalam asuhan mereka, bukan dia. Nah bayangkan kalau seorang Yesus yang adalah Tuhan perlu papa mama di dunia, kata mereka. Saudara keluarkan kata asuhan. Dalam bahasa Mandarin berkata apa? Inggris berkata apa? Itu penting, cari bahasa-bahasa yang lain. Artinya Tuhan Yesus dari usia anak-anak, ini umur 12 tahun tuh, remaja. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang paling teliti soal angka-angka umur. Kandungan Elizabeth umur 6 bulan, dia yang tahu. Lahirnya Yesus di mana? Dia teliti. Umur Yesus segitu, dia tahu. Kenapa? Karena Lukas itu dokter.
Seorang dokter mendiagnosa pasien, umur menentukan. Nah, maka itu Lukas menulisnya teliti. Bahkan hanya Lukas yang menulis. Lukas 3 ayat 24. Umur berapa Yesus keluar rumah? 30 tahun. Jadi dia mature, matang betul. 30 tahun dalam asuhan orang tua. Dunia rusak ketika Sigmund Freud menemukan teorinya yang gila itu. Sejak itu tidak ada hukum pernikahan yang sah diterima. Karena Sigmund Freud berkata manusia nggak lebih dari binatang. Boleh ganti-ganti sesukamu. Untuk apa ngerepoti pemerintah? Jangan pakai surat dulu supaya nggak cocok, itu gampang. Terus sejak itu juga Eropa mulai hancur. Anak-anak usia 17 tahun punya hak untuk keluar dari rumah. Dan sampai ini hukum untuk berlaku di Eropa, di Amerika, di negara-negara barat, saudara. Anak umur 17 tahun boleh memperkarakan papa mamanya ke pengadilan. Kalau intervensinya terlalu besar, ngawur sekali. Hukum ini dilanggar. Sekarang mereka kewalahan ketika banyak orang tua nggak ada yang ngurus. Padahal penting hubungan orang tua dengan anak. Kalau Yesus saja perlu orang tua yang mengasuhnya, apalagi kita perlu kata mereka itu, papa dan mama, yang mewakili Tuhan sendiri. Maka itu begitu pernikahan dirusak, iman anak-anak rusak. Karena nggak ada lagi gambar Tuhan yang utuh dan lengkap. Supaya hukum ini dikenal oleh anak-anak kita. Manusia itu makhluk peniru. Binatang bukan makhluk peniru. Maka itu kalau saudara kenal atau punya, misalnya gini, saudara punya seekor anak ayam baru netas. Tapi di sekitar rumah saudara nggak ada orang punya ayam, punya bebek semua. Kumpulkan anak ayam satu dengan 4.000 bebek, nggak akan jadi bebek. Betul? Dia tetap ayam. Binatang nggak bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Tapi anak orang luar biasa, sangat terpengaruh oleh lingkungan. Maka itu peranan papa mama ini harus kuat. Nah, harus mendidik jemaat dengan pola Alkitab ini. Papa mama itu penting. Bagian terakhir, bagaimana keluarga kita dan pelayanan kita. Kita buka 1 Korintus 7. Nggak ada anak kecil di sini, jadi saya boleh ngomong bebas tentang ini. Alkitab itu begitu teliti bahas masalah seks juga, saudara. Ini hebat sekali. Ya, maka itu jangan segan-segan rekan-rekan hamba Tuhan membahas masalah seks di mimbar supaya jemaat itu belajar. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga sampai kelima. Satu pasal ini bicara soal suami istri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang menguasai, kalau saya tambahkan kata itu. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya yang menguasai. Ini bicara masalah seks. Yang belum menikah, kalian renungkan firman ini supaya kalau besok menikah kalian sadar. Saudara, begitu kita menikah, saudara, hebat firman ini. Tidak ada satupun pribadi lain yang pernah bicara setegas Bapa kita di surga dalam hal ini. Begini suami istri, naluri seks suami istri, ngerti kata nalurinya? Itu tidak pernah selalu bersama-sama siap. Itu tidak pernah. Di dalam pernikahan, ya, kenapa saya harus bahas ini? Karena masalah seks ini akan mempengaruhi pelayanan kita habis-habisan. Kita nggak bisa munafik, kita tetap manusia walaupun kita hamba Tuhan. Betul tidak? Kalau urusan ini tidak beres, lalu dua-dua saling nggak suka dan saling nggak puas, saling menyalahkan, pelayanan kita jadi munafik. Kita pura-pura senyum di depan jemaat, tapi dalam hati ini sakit betul, karena kita dua nggak beres di rumah. Saudara, karena kita suami istri nggak pernah selalu bisa siap bareng-bareng, maka itu firman ini dituliskan oleh Bapa di surga. Hai suami, engkau nggak berkuasa atas tubuhmu. Hai istri, engkau nggak berkuasa atas tubuhmu. Tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Suami harus penuhi kewajibannya pada istri, istri harus penuhi kewajibannya pada suami. Hebat. Jangan pernah nggak terbuka suami istri dalam masalah tempat tidur. Ngomonglah terus.